Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menghadiri undangan ulun tentang sosialisasi atau diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini ulun hendak mau menyampaikan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di layar itu sudah jelas dipaparkan praktek baik modul 1/4 budaya positif di kebetulan ini adalah untuk memenuhi tugas pada modul 1/4 pendidikan guru penggerak. Baik, lanjut saya kedua, sangat berbahagia untuk. Terus di sini dijelaskan apakah makna dari budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Kira-kira apa ya Bu ya? Menurut budaya positif itu apa ya? Kegiatan yang baik. Bisa ada lagi? Kegiatan yang bisa berdampak kepada guru atau kepada lanjut. Ini Bu, jelas. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik, artinya berpihak pada murid, pada murid Pak, murid ini itu, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini penting nih, perubahan paradigma, karena biasanya kita merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru susah. Apalagi kita sudah berada di zona nyaman Pak, tuh malah keluar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. 2. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, betul kan? Dapat. Yang ketiga, berarti tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Artinya tugas kita nih menuntut mereka. Seperti kodrat alam dan kodrat zaman, artinya anak itu berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan alam. Pendidikan berpihak kepada anak atau pada murid. Lanjut. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, bahasa Latin kan, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah ini menurut Dr. William. Lanjut. Perubahan paradigma menjadi stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini jelas Ibu. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, pasti sudah. Semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya.
Terus kalau tidak kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju kan? Jarang orang lain itu kalau mengontrol kita. Biar kita sorangan membedai. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini hubungan terbaliknya pula. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini pasti banyakkan kita. Kolaborasi tepat waktu. Artinya dia disiplin dalam waktu. Kalau patuh sih disiplin dalam aturan. Ya, siap. Lanjut. Di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikatakan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda dengan karena belajar dengan disiplin kita harus memberi hukuman, Bu. Nah, jadi kita mesti harus hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi hukuman itu ada perlu. Isolasi sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan disiplin positif masuk ke sini dari dalam diri. Ini dalam diri, Bu. Ini adalah lingkaran dari yang paling atas itu budaya positif, yang di tengah itu lingkungan positif, yang hijau itu keyakinan kelas, yang ungu itu peraturan kelas. Jadi Ibu, peraturan kelas apakah sama dengan keyakinan kelas? Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas apakah sama dengan keyakinan kelas? Sama. Sama ya. Peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas apakah sama? Ibu? Sama atau beda? Peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas semuanya berbeda. Jadi, di sini kita salahnya, Ibu. Kenapa? Kalau peraturan kelas ini sifatnya ada larangan, Ibu. Ada larangan, misalnya kan dilarang membuang sampah. Jelas Bu, peraturan. Terus dilarang coret-coret tembok. Itu jelas peraturan. Kalau kesepakatan kelas dari turunan itu, dari dilarang itu kita carikan kata-kata yang supaya kita tidak memakai kata larangan. Misal, kan kayak tadi dilarang membuang sampah. Itu ubah katanya dilarang tadi, atau jangan diubah. Kata jangan, misalnya jangan membuang sampah itu jangannya dibuang. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, terus bisa masuk kesepakatan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan dilarang membuang sampah. Kita kadang-kadang sering mendengar kesepakatan kelas ya. Dikira sama aja kayak keyakinan kelas ya atau peraturan kelas, padahal beda. Jadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bu, ini atau jawabannya sudah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini kan adalah peraturan. Kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Itu mengapanya dulu nih kita ubah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita mengangkat nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang disepakati. Contohnya apa ya kemarin ya? Lupa kemarin. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, jelas. Artinya nilai-nilai kebajikan yang kita angkat dari peraturan kelas, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kita yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau ada tagar sekolah, kalau sekolah kelas, keyakinannya yang diambil itu kerapian atau disiplin loh. Ya, taat peraturan. Ya. Nah, itu kebajikan kita angkat. Itu keyakinan itu sudah nilai kebajikan yang kita angkat. Terus ini Bu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Dari sini Bu. Ini ada kesepakatan kelas. Ini Bu, ini kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Ini kesepakatan kelas ya. Ini masuk ke yakinan yang sebelahnya ini Bu. Kenapa? Ada kata saling ini nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Di sini semangat, nilai kebajikannya adalah semangat belajar. Ini jelas nih. Ini nilai keyakinan kelas yang diangkat. Lanjut. Atau tidak boleh itu bukan kita. Tapi mereka semuanya kita berikan kebebasan untuk murid. Contoh seperti yang ada di belakang berhentian ini ada tuh kelas 6 tuh mengulas surangan gue kesepakatan kelasnya. Jadi mereka menulis sesuai dengan keinginan mereka apa. Kita cuma mengarahkan saja. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum gue kadang-kadang penghargaan menghukumnya kenapa? Ini kan dapat penghargaan nih. Lalu beban pikiran. Kalau kan tahun depan aku mempertahankan bisnisnya gitu. Itu jadi hukuman katanya. Penghargaan mengurangi ketepatan pasti. Penghargaan tidak efektif jujur. Karena kalau anak-anak itu selalu diberi penghargaan ya kadang-kadang kita kena besar hati jorok tuh melonjak banget loh. Penghargaan merusak hubungan. Terus ini kalau mau apa namanya tapi yang tahu ya lanjut. Sini jelas ini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang diambil adalah tanggung jawab. Karena kan mengganggu orang lain kan ada tanggung jawab, artinya nilai yang kita angkat kebajikannya adalah tanggung jawab. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dari diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, pasti dilarang, peraturan gue. Lalu nilai kebajikan yang kita angkat atau kita ambil adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya ini menghormati orang lain, makanya dilarang mengganggu. Dilarang menggunakan narkoba. Nah ini jelas juga sama, berkomitmen, selamatan, bergenten atau menunggu giliran. Ini pastinya budaya antri. Itu menghormati orang lain juga, atau sabar. Ini yang diangkat adalah nilai kesabaran untuk keyakinan kelas. Gunakan masker, itu nilai yang kita angkat, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, artinya keselamatan juga, keamanan. Lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas 4, kalau masalah ini sama kelas 1.
yang lo tampilkan di layar. Ini pembuatan kesepakatan kelas. Murid-muridnya ya kan asli dari murid semua, bukan gurunya yang menentukan. Lanjut. Tadi sudah hukuman, penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diterima oleh murid karena pencapaian sesuatu dan sifatnya menyenangkan bagi murid. Lanjut. Hukuman adalah sesuatu yang diterima oleh murid akibat murid melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ini jelas kalau hukuman kita selalu memakai pernah mulai dulu. Lanjut. Konsekuensi adalah sesuatu yang diterima sebagai akibat melanggar atau melakukan kesalahan namun sifatnya sudah terencana. Paham dulu konsekuensi? Ini tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini apa ya kira-kira? Hukuman, ya hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Hah? Hukuman apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nanti sampaikan yang benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Perlu carikan dulu jawabannya. Ada wujud semua itu benar, tidak ada yang salah. Karena kan menurut kita masing-masing kan. Nah ya Bu, jelas Ibu. Bu, tadi yang 100 kali putar lari, Bu, bersih. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian berhukuman. Nah ini yang salah. Sebutin jalan 10 menit aja Bu, bukan terlambat. Cuma 10 menitnya lambat baris. Nah, jadi itu beda dengan terlambat datang sekolah Ibu. Ini kan terlambat hadir ke sekolah. Kali ini beda. Pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, biasanya kan ada dendam nih hukumannya. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, prinsip diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu aja buat masing-masing. Anak menghargai disiplin, pasti kan? Stimulus atau tanggapan, artinya ada tanggapan atau rasa bersalah itu dalam dirinya. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, pasti. Konsep diri yang baik, kan? Tadi kan yang buruk, kalau hukuman buruk, kalau ini baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu aja baik. Ada seharusnya yang hukuman itu seumuran sih ingat, ya pokoknya dihukum ya, kita dihukum kira-kira. Yang diulang aja masih ingat sampai sekarang. Pernah juga dijamur di tiang bendera,
waktu SMA gara-gara membela kawan. Kawan berukuan serang penduduk pas kanan juga ditangkap oleh Pak Aisyah. Lanjut, posisi kontrol guru. Nah, ini Bu. Posisi kontrol guru adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa, 3. Teman, 4. 5. Nah, ini harus kita kuasai 5 kontrol itu. Yang apalagi kalau kita sampai ini ke manajer ini luar biasa. Manajer ini adalah kepala sekolah ya. Jadi ini harus mampu mengelola sekolah itu kayak apa. Jangan ini namanya eksekusi. Nah, salah sebetulnya kepala sekolah kita. Nah, kepala sekolah kita selalu mengeksekusi menjadi di situ Pak kita terbaliknya. Ya. Ya Pak. Nah, ini Bu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini penghukum Bu. Contohnya ini berkata biasanya patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini penghukum nih, kata-kata ini. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oh ini Ibu Harisa, misalkan. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan bola. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya lembut. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu biasanya membuat sebagai posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Teman, ini sebagai teman ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ini kayak Pak Ustadz kita. Sama Pak Ustadz kita ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini enggak kata posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, ayo bantulah diri bapak ya. Nah kan teman, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kan teman nih. Pemantau, nih nah memantau nih banyak kita ini guru-guru yang menjadi pemantau nih. Hanya memantau aja. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini kan jelas tuh untuk orang-orang yang sifatnya pemantau. Lanjut, manajer. Manajer ini sudah harus dikuasai oleh kepala sekolah. Syukur-syukur kita guru mampu menguasai manajer ini luar biasa. Ya, manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nih, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini kan jelas nih. Yang ada itu cuma penghukum. Contohnya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nih, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Pastikan kembali dari kelas tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Itu jelas manajer tuh mengelola. Ini gak usah. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini jelas itu dijelaskan. Ini ada pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan ini, apa kira-kira Bu? Membuat rasa bersalah atau pemukul? Menurut Bian? Ya, 1. Bertahan hidup, bujur kan? 2. Kasih sayang dan rasa diterima, bujur.
3 penguasaan, 4 bebas, 5 coba kan ada ini ada mau kebutuhan apa yang dibutuhkan Ibu. Ini contohnya. Ini pertanyaannya di atas, di bawah. Di kelas Roni sering merebut makanan teman-temannya karena Roni tidak pernah membawa bekal. 2, itu di sekolah sering melakukan bullying terhadap teman-temannya. Dia akan membuli siapapun yang siswa tidak sesuai. Rio sering tidak mengikuti pelajaran olahraga. Nah, ini kebutuhan apa yang mereka butuhkan kira-kira Bu? Di antara 5 tadi Bu kira-kira kasih sayang yang ingin diterima Ibu, ini harus dihargai, ini harus disayangi. Makanya mulai gara-gara kita gitu tuh. Jadi harus diperhatikan. Kalau nggak dikasih sayangi lah. Terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi Bu. Jadi makanya dari sidang-sidang itu ada mengenal restitusi. Tujuannya untuk memperbaiki ulah. Jadi segitiga restitusi Ibu. 1, memvalidasi tindakan yang salah. 2, menanyakan keyakinan. 3, menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi. Contoh, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Memvalidasi berdasarkan prinsip-prinsip setiap pelaku berupaya untuk kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon proaktif. Mengenal dan mengetahui memenuhi kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2, mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Contoh videonya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, sudah. Oke, dari tadi apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham kita? Nah, ini tadi Bu, yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu ayolah lakukan demi ibu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir adalah hukum. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. 4, menuntun melihat ke dalam diri. Ini restitusi untuk memperbaiki yang salah menjadi baik. Itu restitusi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini bila jawabannya sini. Oke. Kiranya itu saja penyampaian materi dari saya ini, yaitu tentang budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi kepada anak-anak Bapak berikan kebebasan untuk memilih atau menuliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan masing-masing. Itu sudah kalian. Nanti kalian tuliskan di kertas ini. Ya. Nanti setelah selesai baru ditempelkan.
Kalian pikirkan dulu kesepakatan kelas yang menurut kalian bisa kalian jalankan, bisa kalian taati. Jadi kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Paham? Paham. Baik, ini bakal bagikan dulu. Tidak. Sudah? Kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 6. Jadi murni hasil dari buatan mereka sendiri. Ini. Ya, kelas 6, kesepakatan kelas 6. Ini orang-orangnya ada 26 orang. Kelas 4. Kelas 3. Ini peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kelas 2.